Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Nalar TV yang berbahagia, tanpa terasa kita sudah memasuki sepertiga yang kedua di bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan puasanya tetap lancar, tetap sehat, tetap semangat ya. Dan alhamdulillah kita masih tetap bisa bertemu, bisa bertatap muka, bukan hanya sekedar silaturahim tapi juga menghasilkan sesuatu yang produktif ya melalui tayangan ngaji kita kali ini. Alhamdulillah sudah ada bersama kita ada Cak Sohib yang menjadi pemantik utama diskusi kita. Apa kabar Cak Sohib? Alhamdulillah baik. Gimana puasa Ya. di Den Haag? Alhamdulillah jadi puasanya semakin panjang. Iya, Iya. tambah hari tambah panjang Tambah ya. hari tambah panjang, betul betul. Iya, iya. Jadi apa namanya kalau di sini kadang bisa tiap hari itu bisa majunya sudah berapa menit gitu ya. Jadi tahu-tahu Iya, iya. selama 10 hari begitu udah nambahnya sudah sejam lebih begitu ya. Iya, iya. Iya iya ya, tapi Betul, alhamdulillah masih jalan lancar ya. Kita juga dengan diskusi ini bisa saling menjaga spirit dan semangat. Alhamdulillah ini Mas Wahib. Amin, amin, amin. Mas Wahib, ini kita melanjutkan diskusi yang kemarin ya, menarik sekali kita sudah bahas tentang the commons begitu ya, kemudian hak prioritas dan akses masyarakat terhadap sumber-sumber agraria begitu. Nah, menariknya begini Mas, kalau kita tempatkan soal pembahasan kita kemarin ya, kita hubungkan dengan narasi besar yang muncul begitu ya, yang digalakkan, dipromosikan di tingkat dunia bahkan oleh lembaga-lembaga internasional ya, sebutlah misalkan World Bank, IMF dan para akademisi intelektual yang berafiliasi dengan lembaga-lembaga itu. Ada konsep yang mereka munculkan dan mereka promosikan begitu tentang tragedy of the commons, bahwa pengelolaan sumber-sumber agraria secara kolektif ini justru bisa jadi malah tidak produktif dan bahkan menyebabkan ini tidak terkelola dengan baik yang akhirnya merugikan masyarakat itu sendiri. Nah, singkat cerita akhirnya mereka mempromosikan ini jadi dalihnya begitu ya. Dalih untuk bahwa pengelolaan sumber-sumber agraria ini dikelola secara privat begitu. Nah, kira-kira bagaimana ini Mas kita menempatkan ini begitu ya, khususnya kalau kita hubungkan dengan ngaji kita, dengan literatur kita hari ini begitu. Dan mungkin juga Mas Sohib bisa elaborasi lebih jauh tentang tragedy of the commons ini. Iya, baik. Kalau kita kembali ke kitab ini kan sebetulnya sekarang kita memasuki kategori yang kedua di dalam taksonomi mengenai tanah ya, yaitu tanah bebas ya. Artinya bukan tanah milik. Dan tanah bebas ini kalau menurut para fuqaha kan dibagi menjadi dua ya. Tanah bebas yang dia menjadi sumber agraria yang menopang ya kehidupan masyarakat atau komunitas secara bersama-sama begitu ya. Jadi dia menjadi istilah dalam kitab ini min marafiqil bilad ya, dia bagian dari itu. Lalu yang kedua adalah yang bebas dan tidak menjadi sumber penunjang masyarakat itu ya. Itu yang disebut sebagai al-mawat ya, al-mawat. Nah, ini beda ininya. Beda ketentuan hukumnya menurut para fuqaha ya. Nah, kalau dia menjadi prasarana umum suatu komunitas, berarti ada hak bersama yang melekat di tanah itu, meskipun dia bukanlah tanah milik ya, oleh orang atau oleh marga ya, tetapi karena komunitas bergantung di situ, maka dia tidak bebas dalam arti al-mawat tadi itu ya. Dan untuk kategori tanah ini penguasa ya tidak boleh memberikan iktok ya kepada kategori tanah ini ya, karena dia menjadi rekaman sebagai suatu komunitas. Mungkin bisa dijelaskan iktok itu Mas untuk teman-teman kita. Jadi iktok ini satu konsep dalam fikih yang artinya adalah kewenangan penguasa atau al-imam ya, di dalam literatur fikih biasanya disebut al-imam. Memegang otoritas begitu ya? Iya, otoritas ya, untuk memberikan sebidang tanah atau satu kawasan. Bisa diberikan kepada individu gitu ya, kalau dalam istilah sekarang redistribusi gitu ya. Bisa juga kepada satu badan hukum ya, kalau sekarang bisa korporasi atau koperasi atau
kelompok masyarakat gitu ya, kelompok tani dan seterusnya. Nah, terhadap tanah yang menjadi sumber daya bersama ini, itu tidak boleh imam itu memberikan iktok pada kategori tanah itu ya. Dan sumber daya alam yang dikandung di dalam kawasan itu adalah hak bersama dari komunitas bersangkutan. Ya. Ini yang di dalam fikih itu clear ya, seperti itu. Itu sudah jelas sekali. Nah, tetapi juga di dalam kitab ini bisa kita baca, meskipun itu menjadi prasarana umum ya, menjadi sumber penopang dari suatu komunitas, tetapi komunitas itu tidak boleh secara eksklusif membatasi pemanfaatannya hanya pada komunitas itu. Itu tidak boleh juga ya. Jadi sama dengan hak milik ya. Hak milik itu punya konsekuensi, pemiliknya bisa mengatur tanahnya, tetapi untuk beberapa jenis sumber daya, dia tidak boleh secara eksklusif membatasinya untuk dirinya sendiri tanpa memberi ruang pada pihak lain ya. Ini di dalam Islam sangat khas begitu ya. Nah, itu artinya apa? Artinya kalau dalam Islam itu ada pranata yang mengatur sumber daya bersama itu ya. Jadi kalau di dalam teori tragedy of the commons itu kan asumsinya kan begini ya. Jadi itu kan rational choice ya. Jadi orang punya pilihan rasional untuk memaksimumkan keuntungan bagi dia di dalam memanfaatkan sumber daya alam ya. Dan misalnya kalau ada padang rumput, penggembala itu bisa memasukkan hewan ternaknya ke situ, lalu dengan menambah satu saja tidak akan dirasakan sebagai kerugian ya, karena tidak overgrazing gitu ya. Tetapi ketika semua orang berpikir begitu ya, memaksimumkan keuntungan untuk dirinya ya, sesuai dengan rational choice tadi, maka terjadi overgrazing ya. Jadi kemudian sumber dayanya akan meluruh dan depletion ya, atau overfishing kalau di dalam konteks sumber daya perikanan ya. Tetapi asumsi itu kan tadi itu dia berdasarkan pada rational choice, dan di lokasi itu tidak ada pranata yang mengatur ya. Nah, di dalam Islam ada pranata yang mengatur itu. Jadi misalnya sumber daya bersama itu tidak boleh secara eksklusif dimanfaatkan, tapi juga diatur supaya tidak terlalu eksploitatif gitu ya. Itu ada kaidah-kaidahnya kan seperti itu ya. Jadi seperti itu. Jadi hak pihak luar diakui, tetapi juga kemudian ada wilayah-wilayah yang kemudian harus dijaga kelestariannya. Ya. Nanti sebetulnya ada bab mengenai al-hima dan seterusnya itu ya, mengenai hal itu. Lalu kemudian beberapa sumber daya alam yang fungsi ekologisnya itu tidak bisa dipisahkan antar komponen ekosistem gitu ya, itu kan ada konsep harim ya. Jadi itu kan untuk melindungi juga ya, supaya tidak terjadi overeksploitasi. Jadi misalnya sumur itu ada harimnya ya, nanti kita akan sampai apa itu. Jadi dalam radius sekian meter itu harus dijaga gitu ya misalnya ya. Sungai juga ada harimnya, yaitu ada perbedaan pendapat di antar mazhab berapa jarak jauhnya dari bibir sungai ke daratannya, itu ada perbedaan pendapat, tetapi itu ada pranata yang mengatur gitu ya. Jadi itu yang membedakan konsep fikih dengan teori tadi ya, tragedy of the commons. Jadi kira-kira begitu Mas Nasir kalau kita bisa masuk ke situ ya. Iya, menarik Mas. Kalau saya mungkin boleh agak menduga begitu ya, sebetulnya ini juga punya satu semangat yang sama dengan UPA. Misalkan kalau kita tadi bahas bahwa meskipun tanah itu atau sumber-sumber agraria ini sudah menjadi atau sudah dalam hak milik satu pihak begitu ya, itu tidak menafikan adanya hak akses pihak lain begitu ya. Ini kan kalau di UPA itu kan ada yang disebut fungsi sosial begitu Mas ya. Betul, fungsi sosial ya. Jadi kalau saya melihat ada titik temu di sini sebetulnya, bahwa adanya pengakuan hak, misalkan hak milik begitu ya, melalui sertifikasi dan lain sebagainya, ini tidak mengeksklusi akses pihak lain. Nah, itu ya yang pertama. Yang kedua kemudian bicara soal pranata. Pranata ini kembali ke kalau kita kaitkan dengan pembahasan kemarin itu Mas. Adanya pranata ini seringkali disalahpahami bahwa pranata-pranata yang berjalan di masyarakat ini dianggap tidak bisa berjalan mengikuti logika institusi modern begitu ya, secara formal misalkan. Nah, ini yang kemudian menjadi dasar, menjadi dalih adanya campur tangan negara taruhlah atau pihak-pihak lain, misalkan privatisasi swasta dan lain sebagainya. Nah, apalagi di konteks adat begitu ya. Masyarakat adat, hukum adat dan lain sebagainya. Nah, ini kita kira-kira bagaimana ini melihatnya ini Mas? Ada persoalan pranata ini Mas. Artinya memang ada pranata yang mengatur, tapi kemudian bagaimana kita bisa bicara di ranah itu?
Baik, ini memang diskusi yang menarik ya. Jadi soal institusi ini kan menjadi penting untuk kita melihat sifatnya dinamis ya. Misalnya kalau kita masih bicara mengenai institusinya ya, nanti kita akan mendiskusikan bagaimana kemudian institusi ini juga terlibat dalam proses kontestasi dengan institusi formal negara. Nanti kita masuk ke sana ya. Tapi kalau kita bicara mengenai institusinya itu sebenarnya sangat elaborate ya, sangat detail gitu ya. Tadi Mas Nasir bicara mengenai fungsi sosial dari tanah itu ya. Di dalam UPA sangat eksplisit dinyatakan gitu ya. Nah itu kalau kita kembali ke hukum Islam sendiri ya, hak-hak atas tanah itu juga harus membuka ruang bagi akses pihak lain ya. Itu ada satu bab nanti di dalam kitab ini mengenai hukukul irtifak ya. Jadi hak-hak untuk bisa memanfaatkan. Dan itu macam-macam ya. Ada misalnya hak kusyurbi ya, hak untuk memberi minum ya. Jadi kalau kita punya sumur, nggak bisa tuh sumurnya diklaim sebagai milik sendiri gitu ya. Jadi ada pihak lain yang berhak untuk di situ. Jadi ya ini secara keseluruhan sih kemudian berkaitan dengan hak milik ya. Di dalam Islam itu kan ada jatah orang lain di harta kita gitu ya. Nah itu juga kemudian tercermin di dalam fikih agraria itu ya. Ada hak kusyurbi, lalu yang lain juga itu banyak ya. Ada hakul murur ya, hak untuk melintas ya. Jadi meskipun itu tanah kita pribadi, kalau misalnya tetangga kita rumahnya ada di belakang rumah kita dan dia hanya bisa sampai ke rumahnya itu kalau dia melewati tanah kita, maka kita nggak boleh menutupnya gitu ya. Kan sekarang kita sering lihat ya di TV-TV itu ya. Iya, iya. Kalau ada konflik begitu ya. Sehingga tetangganya nggak bisa masuk gitu ya. Nah itu nggak boleh kalau di dalam Islam itu ya, karena hakul murur itu jelas dijamin. Padahal itu tanah pribadi kan ya. Apalagi kalau itu tanah umum ya. Sekarang kan tanah umum seringkali malah apa ya? diklaim gitu ya. Seperti itu. Nah jadi bicara mengenai institusi itu sangat elaborate ya pengaturannya sebetulnya. Dan itu bukan hanya di hukum Islam ya, di masyarakat adat, di masyarakat lokal itu juga seperti itu. Saya ambil contoh misalnya kalau dulu di dalam sistem tanah komunal desa itu ya, ada istilahnya itu kalau di Jawa itu ada tanah gogol ya, ada tanah pekulen gitu ya. Itu kan desa menguasai tanah komunal di luar yang tanah pribadi. Tanah pribadi itu tanah hiasan ya. Tapi selain tanah hiasan ada tanah komunal. Nah, tanah komunal itu pemanfaatannya bergilir di antara warga desa ya, di antara para warga desa itu. Lalu ada aturan yang situ siapa yang berhak. Ya itu menggambarkan stratifikasi sosial juga pada masanya itu, tetapi intinya sumber daya alam itu ada peranatanya gitu ya. Nah, ini satu hal. Nah, sayangnya kemudian peranata-peranata lokal, baik yang basisnya norma agama maupun norma adat, ini kan seringkali tadi seperti Mas Nasir bilang, seringkali dianggap tidak efisien ya, tidak sesuai dengan logika pertumbuhan ekonomi kah, logika pembangunan kah, logika untuk nation state ya. Nation state itu kan butuh untuk administrasi, butuh pengaturan dan segala macam. Itu seringkali dianggap tidak efisien dan tidak handal gitu ya. Sehingga kemudian ada kecenderungan negara, terutama negara-negara berkembang gitu. Dulu kan tentu ada bias modernisasi, bias developmentalism gitu ya. Itu merasa bahwa manajemen yang paling efektif untuk mengatur sumber daya bersama ini adalah berbasis aturan formal negara ya. Sementara yang untuk tanah privat tadi itu ya berbasis hak milik individu gitu ya. Nah itu yang kemudian negara dengan gencar membuat taman nasional, pengelolaan hutan itu oleh negara gitu ya. Otoritas desa di dalam mengadministrasi maupun mengelola tanah-tanah di wilayahnya itu diambil alih gitu ya. Jadi institusi adat, institusi desa dan segala macam itu kemudian lumpuh gitu ya. Ketika pemerintah dulu itu ya sejak awal kemerdekaan sebetulnya itu berpretensi untuk mengelola itu semua atas nama negara gitu ya, atas nama kepentingan publik juga sebetulnya, tetapi itu dijalankan secara sentralistis ya. Akibatnya apa? Akibatnya institusi lokalnya rusak gitu ya. Desa-desanya diseragamkan sehingga otoritas-otoritas lokal itu tidak berjalan lagi. Tetapi kemudian pretensi negara untuk menjalankan itu juga tidak bisa dipenuhi ya. Ya karena tentu di tingkat tapak negara kekurangan personil, kekurangan dana ya. Belum lagi kalau personilnya korup gitu ya.
Jadi di satu sisi institusi lokalnya sudah lumpuh, negaranya tidak bisa menjalankan itu. Nah, seringkali yang terjadi itu de facto-nya adalah open access, hukum rimba, karena tidak ada lagi pranata. Itu yang sebetulnya di Indonesia itu tragedy of the commons-nya begitu sebetulnya. Bukan karena tadi itu ya, bukan selalu karena rational choice gitu ya, tetapi ada desain negara juga yang kemudian itu membuat pranata lokalnya rusak sehingga tidak bisa mencegah terjadinya over eksploitasi ya, tidak bisa mengatur siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak gitu ya kan, dulu ada yang mengatur itu gitu ya. Nah sekarang negara punya pretensi untuk mengatur tapi tidak bisa juga, apalagi sekarang negara semakin liberal ya. Itu yang seringkali tragedy of the commons-nya begitu, sumber daya bersamanya kemudian menjadi rusak ya, hutan rusak, kawasan pesisir rusak dan seterusnya. Iya, menarik Mas. Jadi kita tadi sudah bahas ya, mulai dari bagaimana konsep atau diskursus mengenai tragedy of the commons ini kemudian dipromosikan oleh lembaga-lembaga dunia ya, organisasi-organisasi internasional. Di sisi lain kita juga melihat dinamikanya di lapangan di bawah begitu ya, tentang apakah benar begitu tragedy of the commons itu ada dan seperti yang digambarkan, dan kita melihat ternyata prosesnya sama sekali berbeda kan begitu. Iya. Nah ini menarik sekali. Nah cuma sayangnya karena waktu juga sudah membatasi kita. Nah ini insya Allah kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya. Mudah-mudahan teman-teman Nalar TV tidak berhenti, tidak bosan-bosan mengikuti kajian ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.